Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah siang hari ini kita akan bahas tentang implementasi smart water supply. Dalam hal ini adalah pemanfaatan SCADA di dalam suplai air minum atau sistem penyediaan air minum. Kita akan bahas untuk unit produksi dan unit distribusi. Jadi ini mungkin ada sebagian yang mengulang, namun tujuan kita adalah untuk menegaskan kembali beberapa materi yang sudah pernah dibahas baik oleh Pak Suyanto maupun yang pernah saya sampaikan. Jadi yang akan kita bahas adalah di dua unit, yaitu unit produksi atau dalam hal ini unit pengolahan dan unit distribusi. Nah, di dua unit ini kita mempunyai tujuan untuk efisiensi energi, termasuk di dalamnya adalah efisiensi pemakaian bahan kimia, kemudian pengendalian kehilangan air atau non-venue water. Jadi ada dua sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, sistem suplai air minum yang smart. Dalam hal ini kita menggunakan SCADA. Ya, itu ada dua fungsi yang penting di sana. Yaitu yang pertama adalah monitoring, yang kedua adalah controlling. Jadi pada monitoring kita itu hanya memantau, yaitu terhadap kualitas air ya, kemudian debit yang dialirkan dan tekanan. Ini baik di sistem pengolahan, unit pengolahan maupun di unit distribusi. Nah, kemudian kontrol itu beda ya dengan monitoring. Kalau monitoring itu hanya memantau. Jadi produk dari monitoring itu adalah sebuah laporan hasil pemantauan. Ya, jadi kualitasnya seperti apa, debitnya berapa, tekanannya bagaimana, ya itu nanti akan terlaporkan ya. Apakah dalam bentuk layar monitor gitu atau bisa juga di print out secara real time. Nah, controlling ini merupakan action ya, ada action di sana ya. Nah, di situ nanti ada contohnya ini pengaturan. Jadi melakukan pengaturan terhadap misal kalau debit ya, misal menaikkan debit atau mengurangi debit atau mengatur debit pompa, mengatur tekanan pompa gitu. Jadi ada action tertentu yang dilakukan di sini. Dan ini diantaranya adalah melakukan eksekusi dari hasil monitoring. Nah, nanti coba kita bahas bagaimana eksekusi itu seperti apa ya. Jadi setelah hasil monitoring didapatkan, maka kita akan melakukan satu tindakan tertentu. Jadi yang poin 2 dari eksekusi dari controlling ini adalah terkait dengan hasil monitoring. Baik, kita awali dengan nomor 1, poin 1 yaitu unit produksi atau implementasi SCADA pada unit produksi atau dalam hal ini adalah pengolahan. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat urutan proses pengolahan air atau diagram pengolahan air mulai dari air baku sampai air produk. Nah, saya coba bahas satu-satu ya. Di sini ada air baku. Kemudian ada intake, penyadapan ya, disadap. Ini kalau nggak salah itu sumuran ya, atau
some well atau well pump, ada pompanya well pump. Kemudian di sini masuk ke unit yang pertama. Kemudian di sini ada pembubuhan bahan kimia ini. Kemudian diaduk ya, melalui pengadukan cepat dan pengadukan lambat. Ya, jadi ini mungkin terbaca ya, chemical apa itu, deflocculation ya, chemical mixing. Kemudian masuk ke clarifier. Clarifier ini merupakan unit untuk mengendapkan flok yang dibentuk, yang barusan dibentuk oleh proses koagulasi flokulasi. Jadi nanti flok-flok itu nanti mengendap di bangunan ini. Sehingga nanti dihasilkan lumpur, ini lumpur, masuk ke proses pengolahan lumpur ya. Tergantung ini apa saja. Bisa ada thickener, ada digester, kemudian ada filter press atau drying bed, ya, tergantung apa yang dirancang di unit pengolahan itu. Kemudian masuk ke filtration, filtrasi, bak penyaringan ya. Di sini ada media filter. Kemudian dari produk dari filtrasi ini adalah air bersih yang siap didistribusikan. Ini disimpan terlebih dahulu sementara di reservoir. Kemudian di dalam reservoir atau sebelum masuk reservoir itu ada proses disinfeksi. Nah, jadi ini sampai di sini itu proses pengolahan selesai. Jadi ini sudah menjadi air produk yang siap didistribusikan. Nah, di sini ada pompa distribusi. Nah, untuk selanjutnya masuk ke unit distribusi. Jadi unit produksi sampai di reservoir di sini. Nah, sekarang dalam sistem SCADA, di beberapa bak ini dipasang sensor. Baik itu untuk memantau kualitas maupun debit. Ya. Jadi di mana saja, kalau kita lihat di keterangan ini ya, ini ada warna biru oval ini ya, itu ada N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, kemudian ini N8 ya. Itu kita bisa lihat di sini. Jadi apa saja sensor yang ada di setiap unit-unit bangunan ini ya. Jadi N0 ini tadi di air bakunya. Ya, mungkin di sungainya ini ya. Di sungai sebelum disadap. Jadi di intake-nya itu ya. Nah, di sini perlu ada pemantauan dengan sensor, dengan online tentu saja, yaitu ada pH, untuk pemantauan pH ya. Kemudian NTU di sini maksudnya kekeruhan. Kemudian jika diperlukan perlu ada CCTV, ya, kamera CCTV. Kemudian ada sistem wireless untuk bisa karena biasanya ini air baku ini kan biasanya jauh dari mana? Dari unit pengolahan ya. Sehingga perlu ada ini CCTV maupun sistem wireless, communication wireless ya. Kemudian di saluran intake-nya atau sudah masuk ke unit tapi masih di saluran ya. Nah, itu ada pH meter juga ya, pemantauan pH, sensor pH, kemudian kekeruhan. Kemudian ini prasedimentasi ya. Ini di prasedimentasi atau unit yang sejenisnya ya, bisa ini opsional saja. Itu ada pH, kemudian kekeruhan, debit. Nah, debit sebetulnya di sini ya, di saluran ya, saluran menuju ke unit. Kemudian ada level meter. Kemudian ada sisa glor di sini ya. Terus di N3 ini di pengadukan ini itu ada pH. Selanjutnya di clarifier ada kekeruhan,
pH, dan TSS. Sebetulnya TSS dengan NTU cukup diwakili salah satu ya. Kemudian N5 ini di filter. Di sini ya, filter. Nah, itu ada head loss, maksudnya di sini ada level air di permukaan bak filter. Kemudian ini tiap filter ya, karena memang jumlahnya di filter itu banyak sekali ya. Jadi harus dipantau satu persatu ya, di level airnya atau head loss yang terjadi di setiap bangunan filter itu harus diketahui. Kemudian ada reservoir, itu adalah kekeruhan, sisa klor, pH, level meter. Kemudian di sistem ini menuju ke sistem distribusi, yaitu harus diketahui debit, tekanan, dan sisa klor. Kemudian ini di yang nomor 8, N8, ini adalah di pembubuhan ya, di bak pembubuhan atau di ruangan pembubuhan bahan kimia. Nah, di situ ada debit, maksudnya di sini adalah debit bahan kimia yang dibubuhkan. Kemudian level meter, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah contoh di salah satu instalasi pengolahan air yang sudah terpasang sistem SCADA-nya ya. Jadi untuk pemantauan secara online. Contoh yang lain ini adalah desain ya. Belum ada bangunan ini, tapi ini masih dalam tahap desain ya. Jadi ada ini yang kotak-kotak besarnya adalah unit-unit pengolahannya ya. Jadi ini mulai dari sumber air, kemudian ini ada koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi, kemudian filtrasi. Setelah itu selesai, ini proses pengolahan secara konvensional. Kemudian masuk ke reservoir. Nah, dari reservoir ini air diolah kembali dengan menggunakan mikrofiltrasi. Jadi untuk meningkatkan kualitas air supaya layak minum. Nah, ini untuk produksi air yang layak minum. Jadi ini langsung diolah lagi ya. Jadi diolah lagi dengan menggunakan unit mikrofiltrasi. Kemudian setelah selesai diolah, masuk ke reservoir air minum, air siap minum, baru nanti didistribusikan. Sementara ada jalur lain yang tidak diolah dengan mikrofiltrasi, ini langsung didistribusikan. Jadi dari reservoir ini langsung didistribusikan. Nah, kita bisa lihat contoh dari diagram ini, ada beberapa pemantauan secara online, yaitu di sini ini ada flow meter, pH meter, turbidimeter, dan pressure ya, atau pengukur tekanan ya, di sini untuk mengetahui debit, pH, kekeruhan, dan tekanan. Kemudian karena ini IPA paket ya, jadi ini langsung di sini ya. Ini ada injeksi alum. Kemudian di sludge, di sludge-nya ini ada pemantauan level sludge, di sludge level control di bak sedimentasi. Kemudian lumpurnya masuk ke pembuangan lumpur. Demikian juga air kotor dari filter hasil backwash itu juga ditampung di penampungan lumpur. Kemudian di filter ada pemantauan water level control di sini. Jadi ini untuk mengetahui apakah sudah saatnya di backwash atau belum. Nah, kemudian di reservoir juga ada water level control untuk mengetahui sampai setinggi mana air yang berada atau yang mengisi reservoir itu. Ini ada pompa backwash, ini dari reservoir. Kemudian output dari filter ini juga ada pemantauan. Kualitasnya adalah pH, kekeruhan, dan TDS. Demikian juga debitnya juga dipantau di sini. Kemudian yang air produksi dari reservoir ini dipompa menuju ke distribusi, maka harus dipantau flow meter dengan flow-nya dengan flow meter dan pressure-nya. Kemudian untuk yang produk dari
membran mikrofiltrasi. Di reservoir ini dipantau level kontrolnya. Saya untuk mengetahui level muka air ya. Jadi kalau reservoir itu sudah penuh, mestinya ini harus ditutup ya, atau overflow-nya dibuka. Kemudian dipompa menuju ke distribusi air minum ya, atau ke terminal-terminal air minum. Nah, ini harus dipantau karena ini nanti harus bisa diminum langsung. Kualitasnya harus memenuhi kualitas air minum. Maka ada beberapa parameter yang harus dipantau yaitu pH, kekeruhan, dan TDS. Nah, debitnya juga dipantau ya. Nah, ini contoh saja ya. Kemudian kalau kita coba tabelkan, jadi kebutuhan sensor di suatu IPA, ya ini contoh ya, sekali lagi ini contoh. Jadi di mana posisi yang sebaiknya dipasang sensor itu, dan apa saja sensor yang diperlukan serta tujuannya apa. Ini saya coba tabelkan demikian ya. Di intake air baku, nah ini yang harus diketahui adalah kualitas paling tidak dua ini ya, yang mewakili pH dan kekeruhan. Kemudian debit juga harus dipantau. Jadi debit yang masuk itu harus diketahui berapa gitu. Atau bisa juga flow-nya dipindahkan nomor 2 ya. Kalau ini masih di sungai, berarti yang perlu diketahui adalah flow di saluran dari intake. Jadi mungkin ini bisa ke nomor 2. Nah, jadi mengapa di air baku perlu diketahui? Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan kualitas air baku dengan cepat. Ya, jadi karena air baku ini nanti sangat berpengaruh kepada proses, ya, maka perubahan air baku harus diketahui dengan cepat supaya bisa mengambil keputusan dengan cepat pula pada unit pengolahannya. Kemudian di saluran air baku menuju prasedimentasi atau menuju bangunan pengolahan pertama, ini kualitas saja, flow-nya sudah, atau flow-nya beda di sini tadi ya. Flow untuk mengetahui kualitas air yang masuk ke IPA, artinya air yang akan diolah. Kalau ini tadi yang masih di sungai ya. Kemudian di bak prasedimentasi, nah ini selain kualitas ada penambahan sludge level, jadi ketinggian lumpur yang sudah mengendap di bagian bawah bak prasedimentasi, nah itu perlu diketahui ya. Untuk mengetahui kualitas air setelah diendapkan, jadi airnya itu yang di atas ya. Air yang di atas itu yang sudah mengendap ya, partikelnya sudah mengendap. Nah, itu kualitasnya seperti apa? Nah, diwakili oleh pH dan kekeruhan. Dan ketebalan lumpur di dasar bak. Nah, ini untuk apa nanti kita bisa lihat di tabel berikutnya ya. Kemudian di bak clarifier ini sama dengan di prasedimentasi yang dipantau ya. Itu pH, kekeruhan, sludge level dengan tujuan yang sama ya. Karena memang dua bak ini sama fungsinya yaitu pengendapan. Ya. Untuk mengendapkan partikel, hanya bedanya yang prasedimentasi itu adalah mengendapkan partikel diskret dan clarifier ini adalah untuk mengendapkan partikel flokulen. Nah, unit berikutnya adalah bak filter. Nah, ini kekeruhannya, pH-nya juga mewakili kualitas. Kemudian yang harus diketahui juga adalah water level di permukaan air di atas media pasir ya, di atas media filter. Ya, ini untuk mengetahui kualitas air setelah disaring. Ya, jadi efluennya ya, yang ini yang dipantau, kekeruhan dan pH-nya, ini efluennya setelah disaring dan menentukan waktu backwash. Nah, water level ini dipasang di semua filter. Jadi kalau filternya ada 10 ya 10-10-nya harus ada pemantauan ini. Tapi kalau pH dan kekeruhan mungkin nanti jadikan 1 karena dari 10 filter itu nanti outputnya ya, outletnya itu akan menyatu menjadi satu saluran menuju ke bak reservoir. Jadi kalau kekeruhan dan pH ini mungkin di satu outlet ya. Jadi setelah air itu mengumpul, tapi kalau water level ini harus di semua filter. Jadi sesuai dengan jumlah filternya berapa. Karena backwash itu nanti dilakukannya itu adalah
sendiri-sendiri. Jadi satu filter sekali backwash, tidak bersama-sama ya. Jadi backwash itu bergantian satu bak gitu. Kalau 10 bak filter berarti nanti ada 10 kali backwash dalam waktu yang tidak bersama. Kemudian bak reservoir. Nah, ini ada tambahan sisa klor. Ya, karena di bak reservoir atau sebelum masuk ke reservoir itu ada pembubuhan klor. Ya, klor atau desinfektan lain ya, tidak selalu klor ya. Nah, ini dipantau. Jadi apakah pembubuhannya sudah cukup atau masih kurang, itu harus diketahui ya. Jadi untuk mengetahui kualitas air produksi, jadi setelah masuk ke semua pengolahan, terakhir ditampung di bak penampungan air produk, maka harus diketahui airnya itu seperti apa. Ini sebelum didistribusikan. Jadi air itu layak didistribusikan atau tidak, itu harus diketahui di bak reservoir ini ya. Kemudian ketinggian reservoir, nah itu juga harus diketahui ya. Apakah posisi reservoir itu sedang full atau sedang kosong, itu harus tahu. Jadi ketika sedang kosong itu mestinya tidak boleh ada pemompaan ya, pengambilan maksudnya ya, pengambilan air. Kemudian kalau full, nah itu mestinya juga produksinya bisa dikurangi. Misal dalam kasus tertentu ternyata distribusinya itu kecil gitu, mengecil sehingga bak reservoirnya ini luber penuh ya, supaya tidak banyak yang terbuang airnya, maka ada tindakan tertentu nanti di unit pengolahan. Kemudian di pipa distribusi, tapi ini bukan distribusi secara luas ya, secara semuanya bukan ya. Ini hanya distribusi di dekat unit pengolahan. Ya, distribusi utama, pipa utama yang langsung tersambung dengan unit pengolahan atau dengan ini tadi, pompa di reservoir ini tadi. Nah, ini yang dipantau selain sisa klor dan kekeruhan pH, nah ini ada tambahan flow dan tekanan. Nah, jadi untuk mengetahui kualitas air yang didistribusikan, itu yang ini pH, kekeruhan, dan sisa klor. Flow dan tekanan ini untuk mengetahui berapa debit dan tekanannya apakah memenuhi ya enggak ya. Jadi debit yang didistribusikan itu berapa, itu terpantau di flow meternya. Kemudian tekanannya itu berapa ya. Yang terakhir adalah di bak pembubuh bahan kimia atau di laboratorium atau di gudang bahan kimia, terserah penempatan pembubuhannya ada di mana. Nah, yang perlu dipantau di sini adalah flow, jadi debit bahan kimia atau larutan kimia yang digunakan, misal disinfektan atau tawas, koagulan ya. Nah, itu debitnya berapa. Nah, ini nanti tergantung pada ini hasil jar test atau yang sejenisnya, kebutuhan tawasnya itu berapa. Nah, flow meter di pompa bahan kimia atau dosing pump itu harus terpantau berapa debitnya. Kemudian water level di bak pembubuh. Di bak pembubuh itu bak yang untuk membuat larutan dan membubuh ya, untuk menampung sementara sebelum dipompa menuju ke unit pengolahan ya. Nah, itu harus tahu water levelnya berapa. Ya, jadi apakah airnya tinggi atau sudah habis, itu terlihat di sini. Jadi kalau menjelang habis itu harus sudah disiapkan larutan baru untuk mengisi ke bak pembubuh ini ya. Nah, ini untuk mengetahui debit pembubuhan bahan kimia sesuai dengan perhitungannya ya atau kebutuhannya dan level larutan di bak pembubuh. Nah, itu beberapa sensor yang diperlukan di beberapa unit pengolahan. Ini contoh beberapa peralatan yang digunakan pada unit pengolahan maupun di unit distribusi ya. Nah, ini ada ultrasonic flow meter. Ini alatnya. Nah, ini detailnya nanti hasilnya itu akan terbaca di layar monitor ini. Kemudian ada flow meter elektromagnetik. Kalau ini tadi ultrasonic, ini
elektromagnetik. Jadi ini akan membaca, ini tersambung ke pipa. Ini juga ya. Jadi ini prinsipnya ya, yang membedakan elektromagnetik, kalau ini ultrasonik. Kemudian ini water level control. Water level itu ada yang terendam di air, ada yang di luar, yang tidak boleh terendam. Misalnya seperti yang kanan ini, ya, ini yang tidak terendam. Jadi prinsipnya ada seperti apa ini, sinar itu ya, sinar atau seperti laser gitu ya, yang bisa membaca level airnya itu setinggi berapa. Kalau ini prinsipnya, ini kalau yang di manual itu sebetulnya ya pelampung itu ya. Jadi fungsi pelampung itu water level control manual. Artinya kalau pelampung itu, kalau air di reservoir itu naik sampai ketinggian tertentu, pelampungnya ikut naik tentunya ya. Nah di situ akan ada perintah untuk menutup. Tapi ini semi manual ini ya, manual, nggak ada kaitannya dengan automatic control di sini ya. Tapi itu manual yang bisa dipercaya gitu ya. Artinya sudah ada monitoring sekaligus kontrol di situ ya. Monitoringnya tidak ada, hanya kontrol di situ. Jadi kalau airnya itu penuh sampai level tertentu, maka di situ akan nutup. Nah, tapi di sini nanti ada apa, terpantau levelnya setinggi berapa. Nah, kemudian kalau sudah penuh ada perintah untuk menutup gitu ya di sini. Kemudian ini adalah manometer, yaitu untuk mengukur tekanan. Kemudian yang terakhir ini adalah sensor untuk mengukur kekeruhan. Jadi alat-alat ini nanti terhubung dengan sistem IT ya, yang nanti bisa pakai sistem wireless atau dengan kabel, terserah. Kalau seperti yang air baku tadi kan tempatnya jauh, nah itu biasanya menggunakan wireless. Jadi kalau satu lokasi di dalam unit pengolahan ini bisa menggunakan wire ya, tidak les ya, dengan sistem perkabelan. Oke, itu nah sekarang kontrolnya bagaimana ya. Kontrol pada IPA ini juga sekedar contoh saja. Jadi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan jika terjadi sesuatu. Jadi ini misalnya di intake air baku itu tadi ada pH, ada kekeruhan atau kualitas ya, ada flow juga. Nah di sini ini sekedar contoh ya. Jika terjadi penurunan kualitas air baku, nah tentu ini hasil laporan monitoring tadi ya. Jadi pH atau kekeruhan, nah itu tidak wajar seperti kondisi biasanya ya. Nah, kita sebut saja penurunan kualitas air baku ya. Maka sistem akan memerintahkan untuk menutup pintu air atau valve dan atau mematikan pompa air baku. Nah, ini kontrolnya ya. Kalau pemantauannya tadi, sudah diketahui kualitasnya seperti ini. Nah, menurut standar ini menurun. Nah, menurut standar IPA-nya juga, kalau kualitasnya seperti ini, itu akan tidak terolah dengan baik, sehingga produknya nanti akan tidak baik juga. Maka kita sudah set bahwa kalau dalam kondisi demikian, kita atur nanti pompa akan menutup atau mati ya, atau valve-nya menutup atau pintu air kalau pakai pintu air ya. Jadi ada kendali seperti itu. Ya. Yang kedua, kalau di saluran, ini jadi satu ya, sudah saya gabung jadi satu. Jadi itu apakah di intake-nya atau di saluran intake menuju ke praset. Kemudian di bak prasedimentasi, ini saya bagi dua, ada kualitas, ada level lumpur di sini ya. Jadi di sini tadi ada sludge level control. Jadi yang pH dan kekeruhan ini mewakili kualitas. Jika kualitas air turun, sistem akan memerintahkan untuk menutup pintu air
atau valve inlet. Nah, sama seperti yang di sini tadi ya, turun kualitasnya, maka sebaiknya tidak diolah. Nah, kemudian lakukan pemeriksaan proses pengendapan. Oh, beda. Ini beda ya. Sorry, saya ulangi. Kalau ini adalah di outlet sedimentasi atau prasedimentasi. Jadi ternyata air yang diendapkan itu kualitasnya turun. Tidak seperti biasanya. Misal kalau inletnya ini nggak ada masalah dengan air baku ya yang di sini. Jadi misal air bakunya sudah baik sehingga ini tidak menutup pompanya maupun valve-nya sehingga masuk ke prasedimentasi. Namun efluen dari proses prasedimentasi ini ternyata kualitas airnya turun. Maka kesimpulannya atau keputusannya itu adalah prasedimentasi ada masalah. Ya, di air baku nggak ada masalah, ternyata produk dari praset itu ternyata jelek, tidak seperti biasanya atau tidak sesuai rencana ya. Maka sistem akan menutup atau menghentikan proses prasedimentasi. Nah, ini mungkin ada lebih dari satu bak prasedimentasi ya. Jika lebih begitu, maka kalau terjadinya ini di salah satu bak prasedimentasi, berarti ada masalah di salah satu bak prasedimentasi. Maka perintahnya apa? Menutup pintu air atau valve yang menuju ke bak prasedimentasi. Kemudian lakukan pemeriksaan proses pengendapan. Jadi kenapa kok ada hasil yang tidak sesuai? Mungkin ada gangguan di dalam proses pengendapan. Ini bisa kita periksa secara manual ya. Kita tinjau ke lapangan. Apakah prosesnya ada gangguan atau tidak. Oke, itu terkait dengan kualitas. Kemudian terkait dengan level lumpur. Jika level lumpur mencapai batas tertentu, jadi kita harus mendefinisikan. Jadi yang dimaksud level batas itu seberapa. Jadi ketebalan lumpur sampai batas berapa, itu akan memerintahkan sistem untuk membuka valve pembuangan lumpur. Ya, jadi sludge ini kan lokasi tempatnya kan ada di bawah ya, di dasar bak, yang tidak mungkin diamati secara manual ya, atau diamati visual dari atas, kan nggak kelihatan karena di bawah air ya. Nah, itu perlu ada pemantauan itu gitu secara otomatis ya, dia sudah tahu oh levelnya sekian. Ya, ada beberapa metode, bisa dengan metode seperti pelampung itu, ada juga yang menggunakan metode seperti kamera ya, untuk bisa mengetahui seberapa tebal lumpurnya itu ya. Nah, nanti di sini kalau sudah mencapai batas tertentu yang sudah didefinisikan tadi, maka sistem akan memerintahkan untuk pengurasan lumpur secara berkala. Jadi hanya membuang lumpurnya, bukan menguras bak secara total ya. Nah, kalau ada poin 1 tadi terjadi, nah ini ada kemungkinan ada proses pembersihan. Ya mungkin sistem otomatiknya apakah ada gangguan atau mungkin proses mengendapnya tidak berlangsung dengan baik, sehingga ini perlu ada pembersihan secara total. Kalau yang ini pengurasan lumpur secara berkala. Ya, mungkin karena berdasarkan level ya waktunya bisa bervariasi ya, tergantung air bakunya. Di bak clarifier ini sama ya, karena tujuannya di tabel sebelumnya tadi juga saya tulis idem ya, maksudnya sama ya. Jadi proses di praset maupun di bak clarifier itu pada intinya adalah sama ya, prosesnya sama tetapi beda jenis lumpurnya. Berikutnya adalah bak filter. Sama dengan di sini tadi, kalau ada penurunan kekeruhan, maka mungkin ada gangguan pada proses filtrasi. Nah, maka proses filtrasi dihentikan dan nanti dilakukan pemeriksaan secara manual. Untuk water level, ini tadi di mana water level itu di permukaan air ya. Di permukaan air di atas media filter. Nah, apa tindakannya kalau ada perubahan muka air, biasanya naik ya. Kenapa level air di filter itu naik?
Ya, tentu kita harus paham proses filtrasi dulu ya. Artinya sebelum kita merancang sistem ini, kita harus belajar terlebih dahulu proses-proses yang terjadi di unit-unit bangunan ini. Karena itu nggak mungkin ahli instrumentasi disuruh mendesain ini sendirian, nggak mungkin, karena mereka nggak tahu prosesnya di sini. Meskipun mereka ahli di sensor di sini, tapi karena tidak tahu proses, maka tidak akan bisa merancang, mendesain sistem instrumentasi ini dengan benar ya. Jadi harus tahu filter itu cara kerjanya seperti apa. Jadi ada proses penyaringan, ada proses backwash. Nah, kapan backwash itu dilakukan? Itu orang teknik lingkungan yang lebih ngerti tentang kapan itu ya, kapan waktunya itu. Jadi karena itu di sini kita definisikan backwash itu dilakukan jika bagaimana? Jika terjadi apa? Ya, yaitu kan waktu penyaringan itu ada perubahan apa sih di media itu? Ya, waktu penyaringan itu ada proses partikel itu akan menutup sedikit demi sedikit ya, menutup dari apa? Rongga-rongga atau pori dari media. Jadi rongga di antara butiran media pasir itu lama-kelamaan akan menyempit. Nah, dampaknya apa? Secara hidrolika, penyempitan itu akan memperbesar head loss. Nah, kalau head loss-nya naik, apa yang terjadi pada air di atasnya? Muka airnya lama-lama akan naik. Nah, ketika naik inilah kita definisikan sampai setinggi berapa kita masih menerima kenaikan level air ini. Nah, misal kita batasi, naik sampai sekian. Berarti pada saat air pada permukaan sekian, pada level sekian, nah itu kita lakukan backwash. Nah, jadi di sini, jika level air mencapai batas tertentu yang kita definisikan tadi, pada sekian, gitu, maka sistem akan memerintahkan untuk menjalankan prosedur backwash. Nah, ini kalau mau dirinci lebih banyak lagi ya. Prosedur backwash itu seperti apa? Nah, nanti valve-valve-nya banyak sekali ya. Jadi ada buka tutup valve lah ya. Jadi misal gini, saya coba ceritakan singkat saja ya. Prosedur backwash yang bisa dilakukan dengan sistem otomatik ya. Jadi begitu ada perintah dari ini water level control, maka yang harus ditutup pertama adalah valve inlet. Nah, valve inlet tutup sampai airnya turun, keluar semua. Nah, pasirnya sudah nggak ada air, baru valve tutup, ya, valve ini ditutup, valve mana? Valve outlet. Valve outlet ditutup. Setelah itu diikuti dengan pembukaan valve beserta pengoperasian atau mengonkan blower. Kalau kita menggunakan blower untuk mengangkat pasir ya. Jadi dialirkan udara ke situ, nanti pasirnya akan terangkat. Selama sekian menit selesai, matikan blower, kemudian nyalakan pompa air backwash untuk backwash ya, pompa backwash. Nah, ngalir selama sekian menit, nanti pasir itu yang tadi diurai oleh udara, sekarang diisi air. Nah, air akan membawa kotoran-kotoran yang tadi terperangkap di antara butiran media. Kotor naik ya, terbawa oleh air, kemudian keluar. Jangan lupa inletnya tadi sudah ditutup ya. Kemudian buka juga ini valve pembuangan. Nah, jadi nanti coba belajar yang lupa tentang prosedur filtrasi, coba nanti dibaca kembali ya. Jadi bagaimana proses backwash. Nah, filter ini valve pembuangan air kotor dibuka. Terus ini selama sekian menit, nah di set jika di dalam sistem otomatis ini di set waktu-waktunya itu ya. Nah, nanti setelah selesai, maka ini ditutup pembuangannya setelah kering ya, dikeringkan ya. Bukan dikeringkan, maksudnya dihabiskan air kotornya. Kalau sudah, backwashnya tadi kan sudah dihentikan ya. Dihentikan, kemudian air kotornya dihabiskan. Setelah itu ditutup, beroperasi kembali. Maka yang dibuka lagi yang mana? Outlet dan inlet. Nah, itu beroperasi kembali.
Nah, terus yang ini bekerja lagi yang sensor-sensor ini tadi, sensor air produk maupun sensor water levelnya. Nah, itu kira-kira ya yang dimaksud kontrol di situ adalah perintah-perintah otomatis yang sudah diset di dalam sistem. Berikutnya adalah unit reservoir. Ya, jadi apa kontrolnya? Jika kekeruhan meningkat, ini di bak reservoir ya. Jika kekeruhan meningkat, sistem akan memerintahkan untuk menutup pintu air atau valve dan mematikan pompa distribusi. Jadi air yang kotor jangan didistribusikan, maka hentikan pompanya gitu. Terus jangan diisi lagi reservoirnya, makanya tutup valve-nya atau inletnya atau pintu airnya. Nah, kalau pintu airnya ditutup, airnya kemana? Ya tentu ke depan ditutup semua gitu ya. Dan sambil dicari bagian mana yang ada problem. Kemudian level air, ya, jika level air turun sampai batas tertentu, misal reservoir itu sampai habis ya, pada kondisi pemakaian di sistem distribusi itu peak, pemakaian puncak, ternyata tidak diikuti oleh suplai yang cukup ya. Akhirnya terjadi apa nih? Level air di reservoir itu turun sampai habis, sampai pipa saksennya itu, saksen dari pompa itu tidak menyentuh air. Nah, ini kalau dibiarkan kan rusak pompanya, bisa terbakar pompanya ya. Maka harus ada perintah itu. Jadi ketika level air itu hampir habis, maka sistem akan memerintahkan untuk mematikan pompa distribusi. Jadi ini airnya habis gitu. Airnya habis, jangan dipompa terus gitu. Kira-kira kalau orang ngomong gitu. Jadi airnya sudah hampir habis, matikan pompa distribusi. Sudah tidak ada air yang dipompa lagi gitu. Nah, demikian juga sisa klor. Ya, karena ini parameter penting sebelum masuk ke sistem distribusi ya. Tadi kan ada pembubuhan klor sebelum masuk ke reservoir, maka harus dipantau di sini. Nah, sisa klornya sampai berapa kadarnya. Nah, ternyata apabila terjadi sisa klor itu rendah di bak reservoir atau sebaliknya terlalu tinggi. Ya, kan klor itu nggak boleh rendah sekali, nggak boleh tinggi sekali kan, harus ada batas tertentu ya untuk bisa membunuh bakteri dan secara estetika juga nyaman bagi pelanggan, maka harus ada batas terendah dan batas tertingginya, batas bawah dan batas atasnya. Jadi ini kita set pada nilai kadar sisa klor di antara itu, di antara batas terendah dan batas tertinggi. Nah, jika di luar itu, maka sistem akan memerintahkan untuk pengaturan dosis pembubuhan klor. Nah, tadi di nomor terakhir ini tadi ada bak pembubuh ya, yang ada flow meter di pompa bahan kimia. Nah, di sini terhubungnya nanti. Jadi ada pengaturan dosis pembubuhan klor. Misal klornya kurang, maka ini dinaikkan. Ada perintah untuk menaikkan flow dari klor. Atau sebaliknya terlalu tinggi, ini ada perintah untuk menurunkan debit ataupun konsentrasi, ya, konsentrasi yang dibuat di bak pembubuh ini. Berikutnya pipa utama ya, ini pipa distribusi utama, yaitu pipa yang baru saja keluar dari unit pengolahan. Nah, ini yang diukur adalah tekanan yang penting di sini dan flow. Jika tekanan di luar rentang yang direncanakan, ya, terlalu rendah atau terlalu tinggi, sistem akan memerintahkan untuk mengatur operasional pompa. Ya, jadi mungkin nanti di mata kuliah pompa silakan ditanyakan ya, bagaimana mengatur ini tekanan pompa. Jadi ada istilahnya itu variable pressure ya, variabel apa gitu. Jadi pompa itu bisa diatur tekanannya, ya. Kalau debitnya ya diatur dengan valve itu ya. Nah itu terhubung dengan kontrol di sini. Jadi sistem akan memerintahkan untuk mengatur operasional pompa distribusi. Jadi
terlalu rendah berarti harus nambah tekanan, terlalu tinggi harus mengurangi tekanan gitu ya. Kenapa kok ada batas rendah dan batas tingginya, batas bawah dan batas atasnya? Ya, kalau batas bawahnya ya supaya air yang sampai ke pelanggan nanti jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, kurang dari tekanan standarnya, airnya nggak keluar nanti di pelanggan. Kalau terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi sampai melebihi batas kemampuan tekanan di pipanya. Ya, ini bisa pecah pipanya kalau terlalu tinggi ya. Sehingga ada batas rendah dan batas atasnya ini ya. Batas bawah dan batas atas. Yang terakhir di bak pembubuh. Bak pembubuh ini ada koagulan, ada desinfektan untuk netralisasi, ada kapur, ada soda. Ini tergantung ini ya, unit pengolahannya ya. Kalau yang dalam gambar diagram tadi mungkin hanya koagulan dan disinfektan ya. Mungkin penetral juga karena ada pemantauan pH di sana. Jadi kalau pH-nya terlalu tinggi maka kita tambahkan penetral yaitu apa? Asam. Kalau pH-nya terlalu rendah kita tambahkan penetral yaitu basa gitu. Mungkin ada pengolahan ini, penurunan kesadahan. Nah, itu perlu ada apa? Soda atau kapur gitu. Jadi ini dan saya tulis dan lain-lain ini bisa macam-macam ya, bisa tidak sekedar koagulan dan disinfektan ya. Kemudian apa yang dipantau di sini? Debit dan water level di bak. Termasuk konsentrasi di baknya ya. Kontrolnya bagaimana? Flow dapat diatur sesuai dengan permintaan dari unit lain. Contohnya yang ini tadi. Ya. Jadi keluarnya kurang atau berlebih, nah ini bisa merintahkan ke sini. Jadi flow diatur sesuai dengan permintaan dari unit ini, unit distribusi, unit reservoir. Ya. Kemudian jika termasuk ini koagulan, ya. Jadi kalau air bakunya begini, koagulannya sekian. Kalau air bakunya ada perubahan, koagulannya juga ada perubahan. Nah ini juga ada pengaturan di flow ini koagulan ya. Kemudian terkait level di dalam bak ini, jika level larutan mencapai tinggi tertentu, maksudnya turun ya, turun karena dipakai kan. Jadi sebelum habis, nggak boleh kehabisan ya, di dalam bak ini nggak boleh kehabisan, kalau kehabisan ganggu produksi nanti. Jadi sebelum air di bak itu habis, larutan bukan air, larutan bahan kimia itu habis, maka sistem akan memerintahkan untuk kalau mematikan ini berarti sudah terlalu penuh, kalau menghidupkan ini pompa dosing. Jadi kalau pompa ini sudah habis, maka matikan pompa dosing. Jadi sudah turun gitu. Dan memerintahkan juga atau memberi apa ini ada alarm atau notifikasi bahwa sudah saatnya membuat larutan. Nah, jadi ada alarm atau peringatan kepada operator. Ya, misal ada yang manggil-manggil ya operator ini bahan kimianya mau habis segera dibuat gitu ya. Nah, itu kalau levelnya sudah turun hampir habis. Tapi kalau sampai habis sekali ya ini harus pompa dosingnya harus segera matikan. Karena kalau pompa mengambil udara kosong itu ya, tidak ada kelarutan yang dipompa, ini jadi panas nanti pompanya ya. Termasuk pompa yang lain juga tadi. Oke, itu contoh sistem kontrol di dalam instalasi pengolahan air. Oke, mungkin sampai di sini sebelum ke unit distribusi, apakah ada yang bisa kita diskusikan? Saya persilakan. Ini masih di unit pengolahan ya. Ada? Boleh. Iya. Berarti penempatan sensor itu kalau di unit pengolahan itu variasi Pak ya, nggak mesti di awal di inlet atau di outlet suatu unit pengolahan. Atau seperti tadi kan harus ada ditaruh di sini supaya tahu pengolahan sebelumnya yang
yang ada masalah atau mungkin pengolahan ini kan harus di inlet atau di outlet suatu Ya, pengolahan. Kemudian yang kedua nih Pak, ketika ada kekeruhan meningkat di air baku, kan ada tadi disebutkan kontrolnya menutup valve pintu air atau mematikan pompa. Itu apa tidak bisa langsung dari koagulan yang menyesuaikan Pak? Misalnya ketika keruhan naik sekian, jadi otomatis hasil dari jar test tadi koagulannya harus langsung menyesuaikan gitu tanpa menutup pintu air atau pompa air. Terima kasih Pak. ya. Ini penempatan sensor ini tergantung permintaan. Ya, permintaan siapa? Ya, permintaan yang punya pekerjaan ini ya, atau atas inisiatif konsultannya. Misal konsultannya menyarankan, oh di sini perlu ada sensor. Jadi ini adalah istilahnya itu ya variasi atau customize tidak baku harus begini enggak ya. Jadi misal saya perlu di sini ya, kita bisa pasang di sini. Ini nggak perlu di sini ya, nggak apa-apa gitu. Kalau yang tadi kan ada di sini, tapi ini semua adalah customize tergantung permintaan, ya, tailor made ya, tergantung permintaan, tapi dengan tujuan yang jelas. Yang penting tujuannya. Ya, jadi mengapa kok perlu di sini? Oh, tujuannya karena apa? Kalau keagulan di sini mungkin apa ini? Pengukur ini zeta potensial mungkin. Tahu zeta potensial ya? Jadi alat ukur sekarang ada namanya SCM ya, streaming current meter atau current monitor. Nah, itu untuk mengetahui apakah koagulannya itu kelebihan atau kekurangan. Nah, itu diukur dengan parameter zeta potensial. Nah, itu berarti di sini. Nah, jadi penempatannya ini tidak pakem, enggak. Ya, jadi tergantung permintaannya. Apakah parameternya ini? Itu juga tergantung juga. Apakah sensornya ada untuk parameter yang lain atau tidak. Tapi paling tidak minimal ya, dengan 2 parameter kualitas yaitu kekeruhan dan volumeter itu dianggap mewakili lah untuk proses pengolahan secara konvensional. Kalau untuk ini membran, ini kami tambahkan di sini ada TDS. Nah, sebelum masuk ke sini, nah di sini tadi ada TDS. Kenapa? Karena TDS itu menjadi parameter penting untuk air yang siap minum untuk hasil mikrofiltrasi. Itu ya jawabannya. Jadi ini semua bisa dipasang di mana saja. Yang penting setiap pemasangan sensor harus punya tujuan. Jangan asal pasang. Ya. Jadi misal saya ingin di sini ada, misalnya yang di gambar ini tidak ada di mana misal. Saya ingin di sini ada kekeruhan. Boleh. Seperti yang di sini tadi kan ada. Gambar ini ada tadi. Bahkan ini hampir di semua outlet unit ada ya. Itu akan lebih baik ya. Lebih baik karena bisa tahu apakah satu unit ini berfungsi dengan baik atau tidak. Tapi kalau tidak ingin sampai sedetail itu, ya mungkin hanya inlet outlet, ya enggak masalah, bisa juga. Gitu. Jadi tergantung tujuannya. Makin otomatis tentu makin banyak nanti ini. Ya, karena dan manfaatnya juga lebih banyak kalau makin banyak sensor. Ya. Jadi kalau hanya inlet outlet saja di depan dan di akhir, kalau ada masalah di akhir, ternyata kualitasnya itu jelek di produk, kita nggak tahu unit mana yang bermasalah. Ya, tapi kalau di setiap akhir unit atau di antara unit-unit ini itu dipasang sensor kualitas, kita bisa tahu kalau ada produk akhir yang jelek, itu jeleknya karena unit apa. Ya, gitu. Jadi itu tentang ini penempatan sensornya ya. Jadi sekali lagi customize. Terus yang kedua apa tadi? Yang dikontrol pada IPA. Oke. Air baku ya.
Saya tadi contohkan ada 2 tadi ya. Air baku jelek, tutup ya. Itu satu contoh. Yang tadi ada juga saya contohkan pengaturan koagulan tadi. Nah, kapan perintah ini dilakukan, penutupan, dan kapan perintah pengaturan koagulan, ini tergantung dari kemampuan IPA-nya. Ya, misal kita sudah mendefinisikan ya, IPA ini mampu mengolah air dengan kualitas kekeruhan sekian sampai sekian misalnya ya. Kalau melebihi sekian, maka yang harus diubah dalam proses ini adalah pengaturan koagulan. Tapi kalau berubahnya itu kekeruhannya naiknya sampai tinggi atau turunnya kualitas itu sampai tinggi sehingga tidak mampu lagi diakomodasi oleh penambahan koagulan, nah itu tutup. Jadi tergantung definisi kita. Ya. Jadi selama kekeruhannya berubahnya itu sampai sekian misalnya ya. Misal ya, ini normalnya itu mampu mengolah air dengan kadar maksimum misal 300 NTU misalnya ya. Kalau naik sampai 400 mungkin masih bisa diatasi dengan penambahan koagulan. Ini misal ya, misal gitu. Maka itu harus kita definisikan. Jika air bakunya 400, maka lakukan pengaturan di pembubuhan koagulan. Itu. Tapi kalau naiknya itu sampai tinggi sekali, ya, misal sampai 1000 NTU misalnya, yang tidak mampu diatasi dengan pengaturan koagulan, maka ini harus ada perintah itu juga penutupan pada inletnya atau ada intake-nya. Jadi tergantung kita dalam mendefinisikan ya, mendefinisikan perintah-perintah itu tadi. Karena itu harus masuk di dalam ini program komputernya, ya, PLC-nya, Programmable Logic Controller. Jadi perintah itu semua tergantung yang mendesain. Jadi bukan produk bawaan dari pabrik ya. Ini program ya software tadi kita atur gitu. Kita atur ya, kita inginnya apa. Gitu ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, masih ada lagi? Izin Pak Ali. Ya, enggak. Sepertinya tadi yang pertama sudah dibahas Pak, yang masalah SCM. Nah, Ya. sepengalaman beberapa kali ke lapangan itu Pak, yang saya tahu IPA itu memang rata-rata turbidity meternya tuh langsung pakai SCM Pak, nggak ada turbidity meter yang apa ya, yang kayak sensor yang selengkap yang di paparan Bapak. Tapi nanti output dari SCM tadi itu digunakan sebagai input dari koagulasi Pak. Ya. Jadi untuk nentuin pompa dosingnya tergantung dari SCM-nya baca berapa. Di mana kan SCM-nya nanti ngejarnya 0 atau ngejar netral gitu Pak. Ya. Terus yang kedua mungkin Pak, saya mau nanya, IPA itu ketika misalkan dari unit air baku valve-nya ditutup lalu difungsikan dari awal, maksudnya difungsikan dari pertama, itu kan apa ya? Apakah nanti hasilnya langsung di reservoir itu udah stabil gitu Pak? Karena dari posisi awal sampai butuh stabil tuh kalau yang entah saya benar, entah saya pemahaman saya selama ini seperti itu, atau ada jeda waktu gitu Pak supaya outputnya itu akan stabil. Jadi nggak setelah valve dibuka outputnya akan stabil keluarannya seperti itu. Jadi kayaknya misal ada waktu 1 jam atau 2 jam dulu baru dia stabil di reservoir Pak. Ya. Sudah? Terima kasih Pak. Ya. Yang pertanyaan terakhir saya jawab dulu ya. Jadi penutupan produksi itu adalah kondisi darurat. Darurat, jadi bukan tindakan rutin lah, bukan tindakan rutin. Mungkin selama beroperasinya mungkin setahun belum tentu pernah terjadi, atau bahkan mungkin 5 tahun sekali baru terjadi. Artinya ini tetap ada tindakan darurat, itu ada. Ya. Selain itu bisa juga dengan ini apa
merencanakan emergency plan. Ya, selain menutup tadi ya, kalau tidak mau menutup ada emergency plan. Itu dalam kondisi perubahan ekstrim kualitas, itu kira-kira apa yang harus dilakukan. Tindakan terakhir tentu menutup. Itu terakhir ya, itu tindakan terpaksa. Gitu. Karena itu tadi masalah startup itu memang ada masalah nanti. Ya, karena itu ini bukan tindakan rutin, ini adalah tindakan emergency plan. Artinya jangan mudah memerintahkan untuk tutup operasi itu memang gawat nanti ya, rawan sekali ya. Jadi itu sekali lagi itu tindakan emergensi. Nah, karena itu kalau tidak ingin ada penutupan atau sebelum melakukan penutupan mungkin ada emergency plan. Jadi ada unit tambahan yang hanya dioperasikan pada kondisi tertentu, yaitu pada kondisi yang ekstrim jelek tadi. Jadi misal ada unit apa gitu ya, yang mungkin dengan mengurangi debit karena ada kondisi darurat, ya, mengurangi debit terus masuk ke unit itu, ya, misalnya, pokoknya ada tambahan tertentu lah ya. Misal ketika organiknya itu naik tiba-tiba, di sungai itu kadar organiknya naik dengan tiba-tiba, maka emergency plan-nya apa? Kita bisa menambahkan klor di depan. Di mana tindakan rutinnya nggak pernah kita menambahkan klor di depan, gitu, karena mungkin organiknya normal saja. Tapi ini kondisi tidak normal, tiba-tiba organiknya naik tinggi. Nah, maka salah satu emergency plan-nya tambahkan klor untuk menurunkan organik, atau lewatkan unit ini aerasi, gitu, atau lewatkan unit adsorpsi. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang sudah direncanakan untuk kondisi emergensi. Nah, kalau itu ternyata masih nggak mampu, nah itu tindakan terakhirnya itu ditutup. Terus startup, ya, ketika ini dioperasikan kembali, startup ya memang ada masalah startup ya, tidak bisa begitu dioperasikan langsung hasilnya bagus. Mungkin di awal-awal mungkin masih ada jelek ya, mungkin masih butuh waktu. Tapi ini kan proses fisik kimia ya, beda dengan proses biologis kalau di air limbah ya. Kalau di air limbah, kalau kita menghentikan proses, itu memulai kembali, mencapai steady state lagi, itu butuh waktu berhari-hari. Itu kalau proses biologis. Tapi ini kan tidak proses biologis ya, ini proses fisik kimia, ya, fisik dan fisik kimia. Nah itu untuk mencapai kondisi steady state-nya, itu mungkin tidak butuh waktu terlalu lama ya, mungkin dalam waktu setengah hari mungkin baru sudah bisa mencapai itu. Terus SCM, mungkin ada yang belum tahu SCM tadi ya. SCM itu alat untuk, ini juga otomatis ya dan real time. SCM adalah alat untuk memantau ini kadar mengukur zeta potensial. Ya. Zeta potensial itu apa? Yaitu sebuah, saya lupa prosesnya itu apa gitu ya. Tetapi yang diukur itu adalah setelah kita melakukan penambahan koagulan, maka proses yang baik, yang ideal itu adalah apabila zeta potensialnya mendekati 0. Ya, jadi kita bisa mengatur-ngatur kadar koagulan ya, yang bisa menghasilkan nilai zeta potensial 0. Nah, tentu kita bukan berarti coba-coba ya, ditambah sekian, tambah sekian. Nah, berdasarkan pengalaman dan hasil pemeriksaan analisis laboratorium, mungkin kita sudah bisa mendapatkan korelasi maupun persamaan regresi bahwa kalau air bakunya sekian, maka koagulannya sekian gitu. Nah, itu kita coba masukkan ke programnya, ke program di sistem SCADA ini. Jadi kalau air bakunya sekian, maka koagulannya sekian, ini sudah terprogram. Gitu ya. Jadi SCM itu alat untuk mengukur zeta potensial setelah dibubuhi koagulan. Yang diinginkan adalah zeta potensial itu mendekati 0.
atau di sekitar nilai 0. Nah, SCM itu bisa zeta potensial itu bisa nilainya bisa positif, bisa negatif. Nah, yang kita inginkan mendekati 0, baik positif maupun negatif. Ada lagi? Nah, kalau yang kita tahu memang tidak sebanyak ini ya pemantauan itu ya. Seperti SCM, mungkin hanya SCM saja, yang lain enggak gitu ya. Ya ada juga gitu. Karena kebutuhannya mungkin masih di situ. Masih hanya untuk efisiensi keagulan. Ada lagi atau saya lanjut ke distribusi? Silakan. Izin lagi, Pak. Kalau SCM-nya tuh setelah keagulan, Pak ya? Iya. Soalnya yang ini Pak itu di sebelum keagulan. Jadi misalkan dia negatifnya gede gitu Pak. Jadi dia nanti akan ditambah keagulan. Kayak koagulannya nanti akan besar. Tapi ketika dia mendekati 0, nanti koagulannya lebih sedikit dosingnya. Oh, kalau untuk ya, sebentar. Kalau untuk tujuan itu berarti SCM-nya 2 nanti. Sebelum dan setelah. Ya. Siap, sebelum dan setelah. Jadi sebelum diberi koagulan, zeta potensialnya berapa? Setelah diberi koagulan, zeta potensialnya berapa? Lanjut ya ke distribusi sekarang.